Jika kita melihat ya kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, kebijakan resiprokal ini juga nampaknya cukup mengguncang pasar ya, pasar global utamanya, dan kita lihat juga ini berdampak kepada perdagangan global. Saat ini kita masih berada dalam masa negosiasi ya, kita sama-sama masih akan menantikan ya, akan seperti apa nih keputusan finalnya, khususnya mungkin penerapan tarif untuk Indonesia. Tapi dari kacamata Anda sebagai seorang market maker nih, bagaimana Anda melihat nasib dari pasar modal, pasar keuangan kita di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini? IHSG juga cukup volatile begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini ke depannya? Ya, kalau kita lihat kebijakan Trump ini memang kan kita sudah prediksikan sebelumnya Bu, sebelum terpilihnya Trump, bahwa memang gaya dan tipikal dia memang seperti ini nih, kontroversial ya. Nah, kadang-kadang memang kontroversial ini satu sisi menguntungkan beberapa investor, tapi satu sisi juga membuat kondisi pasar yang tidak stabil ya. Kalau kita lihat kemarin sudah mengumumkan ada kurang lebih 145% tarif ya kan, terus juga tiba-tiba turun lagi ya kan menjadi 60% ya kan. Saya rasa ini memang tipikal style dari dia. Yang terpenting itu bagaimana adalah pasar mencermati apa yang menjadi dinamika yang terjadi di Amerika lah ya. Dinamika yang terjadi di Amerika ini tentunya akan membawa dampak pada pasar-pasar di regional dan tentunya juga ke Indonesia. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa secara khusus di Indonesia sendiri, kalau kita lihat beberapa data yang ada, data yang ditampilkan itu tidak menunjukkan kondisi yang lebih parah daripada COVID tahun 2000 ya, tahun 2020 ya. Jadi kalau menurut saya satu sisi memang lebih banyak sentimen dari global, terutama tadi kebijakan dari negara Amerika. Baik, lalu terkait dengan rupiah ya. Kita lihat rupiah ini sempat menembus level 16.900, tapi saat ini rupiah berada di 16.400-an. Dan ini juga nampaknya pasar masih sama-sama akan mencermati akan seperti apa nih pergerakan rupiah untuk di kuartal kedua di tahun 2025 ini. Bagaimana Anda melihat peluang rupiah untuk kembali ke zona penguatannya mungkin di 15.800-an atau di 15.900-an? Apakah ini masih cukup jauh begitu? Kalau menurut saya masih ada potensi, cuma memang mungkin waktunya yang perlu kita sama-sama cermatin. Karena kalau kita lihat sekarang ini tingkat kebutuhan akan dolar ini cukup tinggi, ya kan. Misalnya juga berkaitan misalnya dengan pembagian dividen yang cukup besar, ya kan. Pasti ini kan orang dengan dana yang ada di masyarakat dengan pembagian dividen tersebut pasti memerlukan underlying ya kan, instrumen yang dibutuhkan lah. Memang untuk saat ini kecenderungan dari beberapa pihak itu masih mengandalkan dolar lah ya. Selain juga beberapa aset safe haven lainnya seperti emas dan lain-lain, makanya itu yang melonjak ya kan. Nah mungkin ini nanti setelah masukin akhir kuartal kedua ini, mungkin sekitar Juni-Juli ya kan, mungkin menurut saya ada potensi rupiah akan menguat. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ya, artinya ada kebijakan-kebijakan di dalam negeri juga yang nampaknya turut memberikan pengaruh pada bagaimana perekonomian di tanah air. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Ya, kalau kita lihat sampai dengan kuartal 1 2025 ini pertumbuhan kita kan mencapai kurang lebih tadi 4,87% ya Bu ya. 4,87% memang mungkin secara konsensus dari para analis mungkin agak di bawah sedikit lah ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ini menurut saya cukup realistis, dan kalau kita lihat dengan comparable dengan beberapa negara yang lainnya, sebenarnya pertumbuhan Indonesia malah jauh lebih bagus dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Korea juga ya. Berarti artinya Indonesia masih cukup resilient di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. Betul. Jadi artinya memang kekuatan dari konsumsi, terutama kita tahu pertumbuhan itu ditopang oleh pertumbuhan dari sektor konsumsi rumah tangga ya. Jadi memang sektor konsumsi rumah tangga ini memang masih menjadi andalan buat pertumbuhan kita ya kan. Nah mungkin yang perlu ini adalah bagaimana menciptakan suatu kebijakan-kebijakan yang kira-kira bisa mendorong lagi untuk baik konsumsi rumah tangga maupun juga konsumsi lainnya ya kan, misalnya government spending ya kan, dan lain-lainnya. Baik, artinya Anda sepakat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini perlu dievaluasi ulang, mengingat ternyata ini cukup memberikan dampak begitu ya kepada konsumsi rumah tangga dan utamanya daya beli masyarakat. Ya, jadi kita, kalau tadi saya sampaikan bahwa kontribusinya justru dari konsumsi rumah tangga. Jadi memang perlu ada beberapa insentif-insentif mungkin yang perlu kita galakan kembali ya kan,
untuk meningkatkan ya konsumsi dari rumah tangga maupun kita sebagai para profesional ya kan. Baik, membahas lagi kembali ke pasar saham ya Pak ya. Di tengah gonjang-ganjing ya, kita sama-sama mencermati kebijakan antara kebijakan di Amerika Serikat begitu dan juga kebijakan di dalam negeri. Kita lihat ternyata ini juga memberikan dampak kepada pasar saham kita. Pasar saham kita ini sempat anjlok luar biasa ya Pak, ya, koreksinya cukup dalam dan ini juga mengakibatkan akhirnya BI mengambil langkah untuk melakukan trading halt gitu ya. Bagaimana Anda melihat kebijakan trading halt ini dan juga ARB yang terjadi beberapa waktu lalu begitu? Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, jadi trading halt itu merupakan sesuatu yang biasa dan sudah pernah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang menurut saya juga perlu dilakukan dalam kondisi pasar yang terlalu bearish ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan dari emiten-emiten yang ada itu masih menunjukkan beberapa hasil yang positif. Jadi memang bursa selaku pasar menjaga pasar yang ada di Indonesia ini perlu melakukan langkah-langkah itu, Bu. Baik, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan kebijakan trading halt dan juga ARB yang kemudian direvisi oleh BI, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, memang dalam kondisi pasar yang tidak wajar dan cenderung tertekan ini, memang hal itu memang diperlukan. Nah, mungkin juga perlu beberapa alternatif yang inisiatif juga yang bisa dilakukan sama bursa. Yang saya dengar terkait dengan kode broker dan kode investor ya. Nah itu akan mulai sedikit buka ya. Jadi mungkin saya nggak tahu prosesnya kapan, mungkin apakah bulan depan atau 2 bulan lagi. Tapi itu merupakan sebuah inisiatif yang menurut saya cukup bisa membuat kondisi market kita lebih confident untuk masuk ke pasar.